Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat lancar. Berbicara tentang penggantian kampas rem belakang ya, khususnya mobil T120SS atau Futura, atau untuk kebanyakan mobil konsepnya sama seperti ini. Sebenarnya untuk video penggantian atau tutorial penggantian kampas rem belakang khususnya T120SS ini sudah kami buatkan ya videonya. Tapi mengulas lagi karena banyak dari kawan-kawan kita ya yang belum paham atau mengalami kesulitan saat melakukan pemasangan tromol, utamanya saat finishing ya, pemasangan benda yang ini. Banyak yang mengeluhkan untuk pemasangan tromolnya itu jadi tidak masuk ketika selesai melakukan penggantian kampas rem belakang. Makanya sedikit kami ulas lagi di sini. Dan mohon maaf di sini kami bukan menggurui ya, untuk penjelasannya mungkin sedikit agak panjang. Maksud kami bukan bertele-tele ya, dengan tujuan untuk penjelasannya itu bisa dimengerti. Lanjut ke inti masalah ya, atau cara penggantian kampas rem belakang khususnya T120SS atau Futura atau kebanyakan mobil. Sama seperti ini. Untuk langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah, untuk yang pertama jelas, untuk posisi master ini dipastikan jangan sampai macet. Macet di sini bagian dalamnya ya, di bagian di sini ada piston. Mohon dipastikan untuk posisinya itu bisa bergeser ya, bergeser seperti ini. Kebetulan untuk karet remnya juga bocor ya, seperti ini. Kami ganti sekalian. Cuman mohon dipastikan untuk di bagian master remnya itu tidak boleh macet atau ngejim. Karena tak sedikit kami menemukan ketika melakukan penggantian kampas rem seperti ini, apabila kondisi bagian master remnya, tepatnya bagian piston ini macet, sudah dipastikan untuk kampas baru tidak akan bisa terpasang untuk trombolnya ya, maksud kami. Karena untuk kondisi kampas rem baru sudah dipastikan tebal ya, apabila ini tidak bisa bergeser, sudah dipastikan untuk trombolnya tidak bisa masuk. Itu untuk yang pertama ya. Mohon dipastikan untuk posisi master rem di bagian sini jangan sampai macet dan jangan sampai bocor, diperiksa sekalian. Apabila kelihatan bocor seperti ini, bisa sekalian dilakukan penggantian sealnya ya, apabila memang bagian housing itu masih bagus. Kecuali bagian housingnya sudah kasar, kawan-kawan bisa mengambil opsi mengganti master silinder sekalian dengan rumahnya ya. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kondisi setelan apabila mau melakukan penggantian kampas ya. Mohon dipastikan untuk setelannya itu dikendorkan, tepatnya untuk setelan yang ini ya. Jadi untuk giginya ini dimasukkan ke dalam ya, dengan tujuan untuk kampas remnya untuk jaraknya itu jadi berdekatan. Kemudian setelah dua komponen yang ini, yang harus diperhatikan adalah, yang jarang diperhatikan adalah bagian kabel rem tangan, tepatnya di kolong ya, di sana. Biasanya untuk posisi setelan rem tangannya itu bekas pencetelan atau bekas ditarik ya, di bagian dalam di sana. Kawan-kawan bisa perhatikan dari bagian tuas yang ini, karena apabila posisi kabel rem tangan ya, tepatnya di bagian setelan di dalam, bentar ya, kita lihat ke dalam sini. Tepatnya setelan yang ini ya, kelihatan yang ini. Untuk posisi setelan kabelnya itu dikendorkan dulu, atau dengan kata lain digeser dulu ya, dengan tujuan untuk bagian tuas di bagian rem tangan, di bagian roda atau di bagian trombol itu bisa bergeser ke tempat aslinya. Karena apabila posisi tertarik seperti ini ya, ini wajar seperti ini, bekas penyetelan bagian tuas rem tangan. Apabila dilakukan penggantian atau pemasangan kampas rem baru, sudah dipastikan untuk trombolnya itu tidak akan bisa masuk, karena untuk posisi tuas yang ini ya, untuk posisi tuas yang ini tertarik ke depan, sehingga untuk kampas remnya itu terdorong ke belakang ke sini. Hanya harus diperhatikan apabila mau melakukan penggantian kampas rem, untuk posisinya itu harus ke belakang seperti ini ya, ke belakang seperti ini.
Ini bisa ditarik seperti ini, karena untuk posisi rem yang sebelah kiri sama juga kami bongkar ya, melakukan penggantian kampas rem. Cuma harus dipastikan untuk kedua belah roda, tepatnya di bagian tuas ya, untuk kiri dan kanan, untuk posisinya harus sama ke belakang seperti ini. Kalau belum dikendorkan di bagian situ, di bagian setelan rem tangannya ya, apabila ditarik seperti ini bisa mundur. Cuma dipastikan untuk yang bagian kiri malah maju, karena untuk di bagian depan di sana belum kami kendorkan. Jadi kurang lebih apabila punya keluhan bagian pemasangan trombol ya, di sini tidak bisa masuk karena kampasnya tebal, yang harus diperhatikan adalah 3 komponen yang ini. Yang pertama bagian ini dipastikan jangan sampai ngejim, kemudian setelannya kita kendorkan ya, untuk bagian giginya dimasukkan, kemudian bagian kabel rem tangannya kawan-kawan kendorkan. Kurang lebih hanya seperti itu ya yang harus diperhatikan. Untuk langkah selanjutnya kita bongkar dulu ya bagian kampas remnya atau bagian springnya. Untuk bagian karet master remnya kita ganti sekalian ya, nah bocor seperti ini. Untuk membuka kampas rem belakang khususnya T120SS atau Futura di sini tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu ribet di sini, karena untuk pengaitan springnya nanti saat pemasangan tidak ada yang aneh ya. Pengaitan springnya di bagian luar seperti ini, di bagian luar semua. Beda lagi dengan Avanza atau Grand Max, biasanya ada spring yang mengaitnya itu dari bagian dalam. Cuma untuk T120SS atau L300 sama ya seperti ini. Untuk pengaitannya sederhana dan di luar seperti ini. Cukup lepas ya, pakai obeng seperti ini. 4 spring. Untuk pengunci yang ini kita menggunakan tang ya, seperti ini diputar. Penampakan apabila setelah dibuka kurang lebih seperti ini ya untuk proses menggesernya. Jadi apabila pemasangan kampas baru untuk posisinya ini seperti ini. Karena biasanya apabila kampas rem sudah tipis seperti ini, sudah habis ya seperti ini, biasanya untuk setelannya itu bergeser ke depan seperti ini. Karena untuk setelan yang ini otomatis ya, ketika kampasnya mulai tipis, biasanya untuk gigi yang ini bergeser secara otomatis. Kemudian langkah selanjutnya nanti ya ketika finishing untuk penyetelan yang ini ya, tepatnya setelan yang ini, kami sarankan di sini untuk penyetelannya dilakukan penyetelan manual. Manual di sini bisa menggunakan obeng ya, kita congkel dengan menyesuaikan putaran trombol. Jangan sampai terlalu seret, juga jangan sampai terlalu longgar. Mungkin dari pabrik sudah didesain otomatis ya untuk setelan ini. Apabila ditarik tuas rem tangan atau diinjak pedal remnya, memang untuk setelan ini normalnya itu harusnya bisa bergerak otomatis. Tapi menurut pengalaman kami di sini, apabila mengandalkan setelan otomatis tanpa disetel manual, untuk mencapai pengereman yang nyaman ya, pengereman yang dekat di bagian pedal rem kaki atau tuas rem tangan, itu waktunya lumayan lama untuk adaptasinya. Disarankan di sini untuk penggantian kampas rem, untuk penyetelan bagian yang ini ya, gigi yang ini, diusahakan untuk penyetelan awalnya itu dilakukan penyetelan manual saja, biar untuk proses adaptasinya itu lebih cepat. Jadi untuk pengeremannya itu lebih cepat, nyaman, kurang lebih tujuannya seperti itu. Untuk langkah selanjutnya sebelum kita ke perakitan ya, kita cuci bersih dulu untuk bagian sininya, kemudian untuk bagian karet remnya kami ganti dulu ya, bocor seperti ini. Untuk melepas bagian yang ini, di sini ada snap ring ya, 1 buah snap ring seperti ini kawan-kawan, tinggal congkel menggunakan obeng atau tang atau apapun itu ya. Cuma pelepasan cukup dari sini, nggak usah dari sini ya. Kalau dari sini sebenarnya bisa, cuma lebih simpel dari sini. Kita lepas 1 buah snap ring, kemudian nanti kita pasang kampas yang baru.
Oke, lanjut untuk bagian master silinder atau bagian karet remnya sudah kami ganti ya, sudah kami cuci seperti ini, sudah kami pastikan tidak ngejim ya di sini. Pergerakannya sudah longgar seperti ini. Dan untuk bagian komponen atau kampas remnya sudah kami sediakan ya di sini. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan. Ini untuk setelan yang tadi ya, mohon dipastikan untuk posisinya itu posisi ke dalam seperti ini. Karena untuk bekasnya sendiri seperti ini ya, kita geser seperti ini. Dengan tujuan untuk posisi kampas remnya itu jadi lebih berdekatan. Untuk dua spring yang ini posisinya di bawah ya, di bagian sini dan di bagian belakangnya ini. Untuk yang panjang posisinya di atas ya seperti ini. Untuk yang paling pendek posisinya di sini untuk mengait ke bagian setelan. Untuk pemasangannya kurang lebih hanya seperti ini ya. Untuk bagian spring yang atas yang panjang posisinya yang lubang yang ini ke bagian sini. Untuk yang paling pendek ya posisinya yang ini ke bagian setelan yang ini, kemudian 2 biji yang sama posisinya di bawah seperti ini. Dan seperti yang kami katakan di awal ya, untuk proses penyetelan di sini kami penyetelan bagian gigi yang ini ya. Diusahakan untuk penyetelannya itu dilakukan penyetelan manual seperti yang kami katakan tadi, penyetelan manual di sini dengan cara mencongkel ya. Kita tahan menggunakan obeng atau apapun itu dari sini. Kemudian
kita congkel pelan-pelan di bagian kampas rem dengan tujuan untuk posisi kampas remnya itu jadi terbuka, dan untuk bagian gigi yang ini bisa bergeser ya. Posisinya gigi yang ini. Untuk patokan penyetelan ya, di sini patokannya sendiri kawan-kawan bisa berpatokan ke trombol ya. Ketika trombol diputar, setelah dipasang di sini, dipastikan untuk posisinya itu tidak boleh terlalu seret. Karena apabila terlalu seret, biasanya untuk remnya itu rawan panas ya. Mohon bersabar di sini karena untuk T120 SS di sini tidak ada lubang di belakang ya. Beda dengan L300 atau Grand Max menggunakan sistem drat. Cuma untuk T120 SS di sini khususnya atau Futura, mau tidak mau harus bongkar pasang trombol. Kita pasang trombolnya, kemudian kita coba putar. Apabila memang terlalu longgar, kita bisa geserkan untuk setelan bagian yang ini dengan cara mencongkel posisi kampas rem untuk kedua belah kampas remnya. Untuk posisi kabel rem tangan atau setelan rem tangan di depan kami sudah kendorkan ya, makanya untuk posisinya sudah bergeser ke belakang seperti ini. Langkah selanjutnya kita coba pasang ya, kita coba setel, fokuskan pandangannya ke bagian setelan yang ini ya. Ketika proses pencongkelan di bagian kampas rem, untuk posisi setelan ini biasanya bergeser. Bisa kelihatan pergeserannya? Oke, lanjut. Untuk trombolnya sudah terpasang ya, seperti ini. Untuk kampas remnya sudah di setel seperti itu. Untuk patokannya sendiri di sini ada suara gesekan ketika diputar seperti ini, tapi dipastikan jangan terlalu seret ya. Harus mudah diputar seperti ini, cuma terdengar suara gesekan di bagian kampas rem. Apabila sudah seperti ini, untuk penyetelan di bagian depan ya, di bagian setelan rem tangan, kawan-kawan menyesuaikan ya, menyesuaikan sesuai keinginan atau pasnya di mana di bagian tuas rem tangannya. Apabila memang sudah pas, tinggal dikencangkan, tidak usah digeser lagi. Apabila memang kurang, tinggal digeser lagi, ditarik ya untuk posisi setelan kabel rem tangannya, dengan catatan untuk di bagian kampas remnya itu atau di bagian trombolnya itu jangan sampai terlalu seret. Untuk rodanya sudah kita pasang ya. Dan untuk anginnya sudah kami buang. Kita coba di depan di sini. Untuk pengereman di bagian pedal kaki ya, aman seperti ini, sudah dekat. Kemudian di bagian rem tangannya juga sama, satu stek sudah dapat seperti ini ya, sudah keras. Itulah alasan kenapa kami di sini menyarankan penyetelan manual di bagian roda, utamanya di bagian rem di belakang ya. Karena apabila hanya mengandalkan tekanan dari pedal kaki atau tarikan dari rem tangan, biasanya untuk proses adaptasinya itu lumayan lama. Makanya kami sarankan di sini untuk melakukan penyetelan manual seperti itu dengan tujuan untuk hasilnya itu lebih cepat, nyaman ya, lebih cepat maksimal seperti itu. Dan mungkin untuk tutorial kali ini dalam cara mengganti kampas rem belakang khususnya mobil T120 SS atau Futura, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang ingin melakukan penggantian kampas rem sendiri di rumah. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.